بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pandangan para filosof peripatetik terkait ma'ad jasmani. Dalam pandangan mereka, ma'ad jasmani tidaklah bisa dibuktikan dengan akal. Yang bisa dibuktikan dengan akal hanyalah ma'ad ruhani. Dalam hal ini, kendati pun Syekh Rais Ibnu Sina berusaha membuktikannya dengan akal, namun jauh daripada rasionalisasi akal. Oleh sebab itu kita bisa simpulkan bahwasanya para filosof peripatetik tidak bisa mendamaikan antara akal dan agama dalam hal ma'ad jasmani. Nah, pada kesempatan ini kita akan meneliti pandangan para teolog dalam menjawab masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya sekaitan dengan kebangkitan jasmani. Para teolog juga memberikan beberapa solusi yang tidak terlepas dari berbagai kritikan. Adapun pandangan mereka terkait ma'ad jasmani ini, bahwasanya di akhirat nanti Tuhan akan mengumpulkan, merangkai dan membentuk kembali bagian per bagian dari jasad atau tubuh manusia yang ada di alam dunia ini. Jadi mereka berpandangan bahwasanya badan materi manusia yang sudah terurai, baik itu di dalam tanah, di air, atau di mana saja, yang sudah hancur lebur dan bahkan berubah menjadi tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lainnya, itu akan dikumpulkan serta dirangkai kembali dan dibentuk bagian per bagian, sehingga terjemalah kemudian manusia seperti mempunyai badan di alam dunia ini.
Mulla Sadra dalam sebagian karya-karyanya, khususnya kitab Al-Asfar, menukil dan menjelaskan kekeliruan pandangan para teolog tersebut. Kritikan utama Mulla Sadra atas pandangan para teolog ini bahwasanya pandangan tersebut akan berimplikasi pada sejenis afirmasi terhadap adanya reinkarnasi, adanya tanasuh yang jelas tertolak oleh akal maupun teks. Jadi tanasu yakni ruh itu akan kembali dan bergabung kepada tubuh, ya. Tanasu sendiri mempunyai tinjauan beberapa, istilahnya ruh itu bergabung kepada jamad, tumbuhan dan hewan, dan ini tidak dibenarkan tentunya oleh akal serta ajaran agama. Nah, implikasi yang dari tanasu ini yang lain sebenarnya bagaimana mereka menduniasasikan akhirat dan manusia ukhrawi. Jadi manusia duniawi ini kembali pada alam akhirat. Jadi bukan di alam akhirat sebagai manusia ukhrawi. Nah, pada hakikatnya Tuhan tidak akan menghancurkan dunia lantas membangunnya kembali. Alam akhirat dan alam dunia, demikian pula badan ukhrawi dan badan duniawi, mempunyai perbedaan mendasar dan substansial. Oleh sebab itu, Mulla Sadra usai menukil penjelasan detail Bahrul Razi dalam tafsir kabirnya, ihwal tafsir surah Al-Waqiah tentang kebangkitan jasmani, Mulla Sadra menuliskan, hal ini adalah puncak capaian para teolog dan akhir dari apa yang dipahami oleh para pemikir sekaitan dengan pembuktian alam akhirat, kebangkitan jasad, ruh dan jiwa, dengan tidak menafikan berbagai macam kritikan serta distorsi dari ayat suci Al-Quran. Apa yang mereka katakan sama sekali tidak memiliki relevansi dengan pembuktian alam akhirat dan keimanan terhadap hari akhirat. Argumentasi Mulla Sadra atas uraiannya ini bahwa hal yang paling mungkin terafirmasi dari penjelasan detail Bahrul Razi adalah kemampuan Tuhan untuk mengumpulkan dan menyatukan kembali bagian-bagian jasad yang telah berserakan dalam berbagai tempat dan ruang. Kemudian
membentuknya sesuai dengan bentuk yang sebelumnya telah tiada. Setelah itu ruh dikembalikan kepada badan atau jasad tersebut. Dalam hal ini ma'ad dikatakan ma'ad karena ruh kembali pada jasad duniawi. Ya, inilah bentuk pandangan teolog. Ya, dalam hal ini Fakhrul Razi sekaitan dengan ma'ad jasmani. Menurut Mullah Sadra, pandangan teolog berkenaan dengan ma'ad jasmani ini tidak berbeda dengan pandangan para pengingkar ma'ad, yakni kaum materialis. Alasannya, para pengingkar ma'ad meyakini bahwa unsur-unsur dasar akan berkumpul dan membentuk bahan dasar manusia. Jadi unsur-unsur dasar ini akan berkumpul serta membentuk bahan dasar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dikarenakan hembusan angin, siraman hujan, serta terpaan cahaya matahari dan bulan. Ya, kalau kurang lebih di dalam pengetahuan sekarang ini terjadi semacam siklus kehidupan. Ya, jadi kematian, kehancuran, kemudian terjadilah proses kembalinya mereka, ya, dikarenakan fenomena alam. Ya, kemudian manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami kematian dan kehilangan bentuknya, lalu kembali dikumpulkan sebagaimana proses sebelumnya, lalu kembali membentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, kita balik jadi kembali membentuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Mullah Sadra sangatlah menyayangkan kenyataan para teolog yang begitu susah menerima alam non-materi serta begitu sulit memahami kenon-materian akal, jiwa, dan ruh, hingga pada akhirnya mereka menggambarkan alam akhirat serta kenikmatan dan kepedihan di dalamnya seperti halnya dengan yang ada di dunia ini. Dalam pandangan mereka tidak ada perbedaan antara akhirat dan dunia, kecuali bahwa di akhirat umur manusia lebih panjang, makanan dan minuman serta kenikmatan-kenikmatan biologis jauh lebih banyak ketimbang yang ada di alam dunia ini. Mullah Sadra juga menyayangkan para fuqaha yang tidak menghabiskan usianya untuk mencari hakikat jiwa, tapi mereka justru hanya menghabiskan usia mereka dalam mencari kesalahan-kesalahan satu dengan yang lainnya yang amat sedikit terjadi. Sebelum menyajikan pandangannya sendiri, dan kita nanti akan membahas di sesi ketiga pembahasan ma'ad jasmani ini, Mullah Sadra menyuguhkan dua pandangan lain tentang pandangan ma'ad jasmani dari para teolog.
Pertama, pandangan yang secara mutlak mengingkari kenonmaterian ruh dan meyakini bahwa ma'ad hanyalah badan fisik semata. Pandangan seperti ini adalah milik mereka, orang-orang yang awam, jahil, budak, dan para pedagang. Apa yang mereka nantikan terhadap alam akhirat pun juga tidak lebih dari sekedar hal ini, sebab keyakinan mereka atas agama tidak lebih dari sekedar kewajiban, dan itu menjadi alasan bagi mereka dalam mengerjakan ibadah kebaikan dan meninggalkan keburukan serta dosa. Pandangan kedua, bahwa mereka yang meyakini ruh adalah sebuah substansi, akan tetapi sejenis materi halus yang lebih bersinar, lebih halus dari materi pada umumnya. Dalam keyakinan mereka, ruh bukan substansi non-materi. Kelompok ini meyakini bahwa hakikat kematian adalah terpisahnya badan halus dari badan kasar. Adapun ma'ad adalah kembalinya badan halus tersebut ke badan kasar. Tentu Mullah Sadra tidak mengafirmasi satupun dari pandangan-pandangan para teolog di atas ini. Menurutnya, pengetahuan dan keyakinan yang lebih tinggi dari keyakinan kelompok-kelompok tersebut hanyalah bisa diraih oleh mereka yang mempunyai kedalaman ilmu, istiqamah dalam amalan dan penyucian jiwa, serta ketelitian dalam hikmah. Mereka inilah yang bisa sampai pada hakikat ma'ad, sesuatu yang tidak dicapai atau sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Tuhan dan rasikhun, para rasikhun yang mempunyai kedalaman ilmu. Ya, kita akan membahas pandangan Mullah Sadra sendiri. Namun karena akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, oleh sebab itu kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan membahas pandangan Mullah Sadra sendiri pada sesi ketiga dari pembahasan ma'ad jasmani ini menurut pandangan filosofis dan teologis filosof hikmah muta'aliyah Mullah Sadra. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.